Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga di pagi hari ini kalian sehat selalu dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin menanyakan, apakah pembelajaran yang kemarin yang sudah Ibu sampaikan sudah dipahami anak-anakku semuanya? Ada yang masih ingat tidak kita belajar apa kemarin? Nah, kita belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Oke, selanjutnya hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1 dan pembelajaran 2. Anak-anak semuanya, sebelum pembelajaran dimulai, nah Ibu sedikit ada permainan. Di masa Covid ini Ibu mempunyai sebuah tepukan yang sangat menarik. Diikuti ya anak-anakku semuanya. 1, 2, 3. Tepuk masker. Gemas-gemas gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut dan hidung dengan masker. Baiklah anak-anakku semuanya yang Ibu sayangi, yang Ibu cintai. Hari ini kita akan mempelajari yang pertama, menjelaskan contoh pengamalan sila pertama dan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, menjelaskan berbagai contoh patung Nusantara dan cara pembuatannya. Tumbuhan adalah salah satu sumber daya alam yang disediakan Tuhan di muka bumi ini untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, kita sebagai umat manusia seharusnya mensyukuri anugerah Tuhan. Karena apa? Selalu mensyukuri anugerah Tuhan yang Maha Esa adalah pengamalan sila pertama Pancasila. Selain ungkapan rasa syukur akan keberadaan tumbuhan, nilai-nilai Pancasila yang lain perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anakku semuanya, ayo kita ingat kembali dan kita menyebutkan kembali bunyi-bunyi sila Pancasila. Nah, Pancasila yang pertama apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke anak-anakku semuanya, Ibu akan menjelaskan tentang nilai-nilai sila pertama dan sila kedua Pancasila. Oke anak-anakku semuanya, nah sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan atau simbolnya itu gambar bintang seperti yang ada di buku ini ya. Silakan dilihat anak-anakku semuanya. Sila pertama Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia itu meyakini adanya Tuhan dan bertakwa kepada Tuhan dengan cara menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam agamanya. Nah, nilai sila pertama Pancasila harus kita amalkan anak-anakku semuanya. Harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yang pertama, beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, kita harus memupuk rasa toleransi antara umat yang beragama. Dan yang ketiga, kita harus menghargai orang lain yang sedang beribadah. Yang keempat, tidak memaksakan suatu ajaran agama kepada umat lain. Yang kelima, kerjasama antara umat beragama. Sekarang kita melanjutkan ke sila kedua. Sila kedua adalah apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nah, simbolnya seperti yang ada di buku ini. Seperti yang kalian lihat di buku ini, sila kedua itu disimbolkan dengan atau lambangnya adalah rantai emas. Anak-anak semuanya, di dalam sila kedua Pancasila ini terkandung nilai kemanusiaan yang menggambarkan persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Nah, contoh sikap sesuai nilai sila kedua Pancasila ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, kita harus menghargai persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, kita tidak boleh bersikap semena-mena kepada orang lain. Yang ketiga, kita harus memperlakukan orang lain itu secara adil. Contohnya, kita mempunyai teman kita ini berasal dari suku yang berbeda dengan kita, tetapi kita tidak boleh memperlakukan teman kita ini semena-mena. Nah, yang keempat, kita harus memiliki rasa solidaritas dan tenggang rasa yang tinggi. Dan yang terakhir, anak-anakku sekalian, saling menghargai hak asasi orang lain. Anak-anakku sekalian, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas yang ada di buku ini ya. Ada gambar A, ada gambar B, ada gambar C. Sekarang berikan penjelasannya, apakah perilaku yang ada di gambar ini sudah sesuai dengan nilai sila pertama dan sila kedua Pancasila seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, lalu tuliskan 5 contoh sikapmu yang sesuai dengan nilai sila pertama dan sila kedua Pancasila. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ingin menjelaskan berbagai contoh patung Nusantara dan cara pembuatannya. Pancasila itu merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Meskipun memiliki perbedaan dasar negara, negara kita, negara Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya memiliki persamaan dalam hal kebudayaan. Contohnya, persamaan pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha dalam seni rupa. Seni rupa Nusantara yang banyak dipengaruhi oleh kebudayaan. Kebudayaan itu kebudayaan Hindu dan Buddha adalah seni pahat, seni patung. Seni pahat itu pada umumnya berupa hiasan-hiasan dinding, candi. Adapun seni patung yang berkembang umumnya itu berupa patung dan sebuah candi. Dan contoh seni patung pada Candi Prambanan. Dah, satu lagi, seni pahat itu pada Candi Borobudur. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang Ibu akan menjelaskan beberapa teknik yang digunakan untuk membuat patung. Yang pertama, teknik memahat dan mengukir digunakan dalam membuat patung dengan bahan yang keras. Nah, kalau kita membuat patung dalam bahan yang lembek ya tidak bisa ya. Nah, yang kedua, bahan lunak dapat dibentuk dengan teknik membutsir, yaitu ada yang tahu apa itu membutsir? Membutsir itu yaitu mengurangi atau menambahkan bahan lunak sedikit demi sedikit menggunakan sudip sehingga benda yang diinginkan terbentuk. Dan yang terakhir, teknik mencetak. Teknik mencetak itu dilakukan untuk membentuk patung dari bahan yang keras yang dilelehkan, misalnya gips atau besi atau perunggu. Nah, sekarang materi yang Ibu sampaikan itu udah selesai ya. Sekarang Ibu mau memberikan tugas lagi. Nah, dari yang Ibu jelaskan, kalian disuruh merangkum ya. Ada tugas merangkum. Apakah kalian sudah memahami dari yang Ibu jelaskan contoh pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya ditulis ya di sini di buku tulis. Nah, anak-anak,
Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Apabila ada salah kata Ibu, mohon maaf. Apabila ada kekeliruan, Ibu minta maaf ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan berguna dan bermanfaat untuk anak-anak Ibu sekalian yang Ibu cintai. Ibu doakan semoga kalian sehat selalu di rumah. Walaupun dalam keadaan COVID seperti ini, kalian tetap harus semangat belajar ya. Selanjutnya Ibu ingin mengundurkan diri dari pembelajaran ini. Selanjutnya besok-besok lagi kita akan bertemu di pembelajaran online selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.